Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan identifier di objek di PHP ya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan abstract class. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan Laragonya dan juga jalankan localhostnya. Saya sudah menjalankan localhostnya ya, sudah berjalan. Kemudian silakan teman-teman masuk ke project teman-teman ya. Saya sudah membuka projectnya di sini ya. Nah, kita direktori 46 terkait dengan abstract class. Nah, kita akan buat sebuah file index.php. Nah, seperti ini ya. Nah, terkait dengan abstract class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak kelas umumnya akan memiliki abstrak method. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau turunannya ya. Nah, abstrak method ditulis tanpa diisi isi metodenya dari metode, melainkan hanya sebuah kerangkanya saja. Abstrak class dan abstrak method digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman berorientasi objek. Oke, kita akan coba ya membuat uh, sebuah kelas dulu ya. Kita akan buat sebuah abstrak. Nah, kelas abstrak dimulai dengan perintah abstrak. Nah, kemudian diikuti dengan kelas. Misalkan kita akan membuat kelas komputer. Nah, di dalam kelas komputer kita memiliki sebuah entity. Misalkan saya akan buat public name. Kemudian saya akan membuat sebuah constructor public function, kemudian constructor. Kita akan isi constructornya. Nah, baru saya akan membuat sebuah abstrak method. Jadi kalau abstrak class itu bisa memiliki sebuah metode ataupun properti yang tidak bersifat abstrak ya. Ini bisa kita abstrak function, kita buatnya public ya. Kita buat abstrak public function, lihat spek misalkan ya. Lihat spek misalkan seperti ini ya. Dan ini akan mengembalikan string misalkan seperti ini ya. Nah, ini sebuah kelas abstrak. Nah, kelas abstrak ini tidak bisa kita buat menjadi objek. Kalau misalkan kita coba ya, misalkan saya buat sebuah komputer sama dengan new komputer. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita coba mengaksesnya ya, komputer lihat spek misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita coba jalankan, kita coba buka localhostnya, kemudian kita PHP tutorial, kemudian kita pilih abstrak class. Lihat dia muncul error, artinya memang abstrak class ini tidak bisa dibuat menjadi objek. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita melakukan turunan atau menurunkan ke kelas lain. Misalkan kita akan buat sebuah kelas laptop ya. Nah, kita akan extend dengan komputer. Maka ketika dia dibuat, kita harus mengimplementasikan metodenya. Kalau misalkan kita tidak mengimplementasikannya, maka dia akan muncul error. Di sini kelas laptop tidak mengimplementasikan abstrak method. Jadi kalau misalkan sudah ada seperti ini, kita harus mengimplementasikannya. Kalau misalkan sudah kita jalankan seperti ini kita bisa menjalankannya menjadi objek ya. Misalkan laptop disk name, misalkan kita coba ya, memiliki RAM 8 GB, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian misalkan kita juga bisa turunkan ke objek lain. Sebelum kita buat objeknya, kita buat satu lagi kelas turunannya ya. Kita buat kelas misalkan PC.
Kita akan extend juga. Nah, untuk menurunkan abstrak class kita menggunakan perintah extend ya. Extend komputer. Jadi kita mau diturunkan ke banyak kelas juga tidak masalah ya. Nah, misalkan di sini ya, PC memiliki RAM 16 GB. Nah, ini kita sudah menurunkan kelas abstrak ke dalam dua kelas turunannya. Nah, di sini baru kita bisa membuat objeknya. Misalkan laptop Lenovo. Kemudian kita akan cetak echo laptop, lihat spek. Kemudian saya membuat BR. Nah, saya membuat PC. Kemudian lihat spek dan kita buat BR-nya. Nah, ini kita coba sekarang cek lagi di sini ya. Kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah bisa berjalan ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menurunkan penggunaan kelas abstrak seperti ini dan metode abstrak ke kelas lainnya. Nah, kemudian apa perbedaan antara abstrak class dengan interface? Nah, kedua konsep yang berhubungan dengan polymorphism dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi memang keduanya ini digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau kelas abstrak bisa memiliki properti dan metode. Nah, ini ya. Ini properti. Kemudian kita bisa juga memiliki metode. Misalkan kita buat sebuah metode di sini ya. Public function misalkan get nama misalkan ya. Kemudian kita akan buat di sini return this nama. Nah, ini memiliki metode. Jadi kita bisa memiliki metode yang ada isinya dan ini bisa dieksekusi di kelas turunannya. Misalkan kita buat echo dollar laptop get nama. Nah, ini kelas abstrak bisa memiliki metode nih Lenovo ya. Nah, sedangkan kalau interface ini tidak bisa memiliki metode yang lengkap seperti ini, tidak bisa. Nanti kita coba gabungkan keduanya ya. Kemudian si abstrak class juga bisa memiliki konstruktor seperti ini. Ini bisa. Dan juga si abstrak class ini bisa memiliki akses modifier dari mulai public, protected atau private. Nah, ini misalkan kita ubah jadi privat, misalkan kalau nggak protected, kalau privat nggak bisa ya. Nah, misalkan kita buat protected seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini masih bisa ya. Nah, kalau interface ini tidak bisa, hanya satu aja public doang. Nah, kemudian si abstract class juga bisa memiliki konstanta. Mau dibikin ini sebuah konstanta, misalkan konstan misalkan RAM 8 GB. Ini bisa dibuat seperti ini. Sedangkan interface tidak bisa. Nah, supaya lebih jelas, kita coba sekarang buat ya sebuah contoh .php. Nah, di sini kita akan buat yang ada interface-nya. Kita buat seperti ini. Pertama kita akan buat yang tadi ya abstrak kelas komputer. Nah, kemudian kita akan buat public nama. Public nama, kemudian kita akan buat konstruktornya. Public function constructor seperti ini ya. Kemudian kita akan buat kelas abstraknya protected, lihat spek seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu metode yang protected function misalkan run ya. Kita buat, kemudian kita akan cetak komputer nama memiliki RAM 8 GB. Ini menjalankan misalkan seperti ini ya. Kita memiliki satu abstrak method, kemudian kita memiliki kelas abstrak, kita juga memiliki sebuah method protected, kita juga memiliki sebuah constructor. Nah, kita sekarang akan buat sebuah interface. Misalkan
Saya buat interface sound. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat public ya. Nah, ini yang tadi saya bilang dia hanya bisa public. Misalkan public function make sound. Kita membuat sound ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini sebuah interface. Kalau misalkan kita buat sebuah privat, nah kita buat public dulu ya. Nanti bisa biar ketika diturunkan kelihatan ya errornya. Public misalkan seperti ini. Nah, kemudian ini kita akan coba turunkan ke dalam kelas. Kita akan buat sebuah kelas laptop misalkan ya. Kita akan extend dulu komputer, kemudian kita implement sound ya. Nah, seperti ini. Nah, kita harus mengimplementasikan semua metode ya. Ini nama konstruktor dari parentnya dari si komputer ini dijalankan. Nah, kemudian kita harus mengimplementasikan semuanya. Misalkan lihat spek, lihat apa tadi? Nah, ini lihat spek public function, lihat spek. Ini harus kita jalankan. Misalkan seperti ini, dan kita juga ini harus mengimplementasikan ini ya make sound. Kita harus membuat yang ini. Nah, laptop dibuat soundnya misalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa memanggil, kan ini kelas turunannya, bisa memanggil metode superkelasnya public function misalkan jalankan. Kita buat sebuah metode jalankan. Kemudian di sini kita akan mengambil parent. Nah, kita akan memanggil run. Nah, ini ya. Jadi kita membuat sebuah kelas turunan dari kelas abstrak dan kita membuat sebuah interface untuk diturunkan. Nah, di sini kita akan buat objeknya. Nah, kita buat laptop sama dengan new laptop. Misalkan kita buat Lenovo ya. Nah, di sini kita bisa ambil speknya, kemudian kita juga bisa make soundnya, kemudian kita bisa jalankan. Ini tidak ada BR-nya, nanti nyatu semua ya. Kita echo dulu ya. Echo, kita tambahkan BR, kita tambahkan lagi echo BR. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan dulu supaya nanti bisa melihat ya perbedaannya. Contoh.php. Nah, lihat laptop dijalankan make sound, kemudian komputer Lenovo dijalankan. Nah, ini sudah kita jalankan ya. Nah, lihat spek ini belum kita echo ya, ini kurang echo-nya. Echo ini kurang dolar. Nah, ini kita refresh lagi. Nah, ini ada ya. Laptop Lenovo memiliki RAM 8GB, ini sudah jalan. Nah, tadi yang dijelaskan bahwa sebuah interface tidak bisa memiliki sebuah atribut. Misalkan kita buat sebuah privat dolar nama. Nah, lihat, interface tidak bisa memiliki properti. Jadi ini tidak bisa ya. Nah, kemudian si interface ini juga tidak bisa memiliki metode yang bersifat selain public. Misalkan kita buat private seperti ini. Nih, kalau misalkan kita jalankan, dia akan error ya, karena interface tidak boleh private. Ataupun misalkan protected. Nah, ini juga sama. Ini tidak bisa. Dia harus bersifat public. Nah, kemudian si metode di dalam interface ini tidak bisa ada isinya. Nah, tidak bisa seperti ini. Nah, dia misalkan seperti ini ya. Taruhlah seperti ini. Kita save. Kemudian kita coba jalankan lagi. Lihat, interface tidak bisa memiliki seperti ini yang udah ada isinya. Dia hanya sebuah kerangka aja.
Nah, itu interface berbeda dengan sebuah kelas abstrak. Walaupun sama-sama sebagai kerangka dan bisa diturunkan, tapi kelas abstrak ini bisa memiliki properti, bisa memiliki konstruktor, bisa juga memiliki sebuah metode, dan metodenya juga bisa protected, bisa public, bisa private. Nah, itu juga bisa diterapkan. Dan juga dia bisa memiliki metode abstrak. Nah, metode abstrak ya tinggal perbedaannya seperti ini. Dan dia juga kalau abstrak metode tidak bisa memiliki body atau tidak boleh ada isinya. Dan kita sudah mencobanya dan bisa dijalankan. Jadi itu sebagai penjelasan untuk kelas abstrak ya. Jadi abstrak kelas hampir mirip dengan interface, tetapi kelas abstrak bisa memiliki beberapa properti dan metode. Sedangkan kalau interface hanya boleh memiliki sebuah metode, dan metode pun harus kerangka metode kosong. Dan kita harus implementasikan semua. Nah, dengan menggunakan perintah implement. Kalau misalkan abstrak, kita menggunakan abstrak class, kita menggunakan extend. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.